Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya, dengan saya Yudi Antareksa ya. Kita sedang belajar secara online dengan tema 7 Habits of Highly Productive People. Ya, bagaimana menjadi orang-orang yang lebih produktif, sehingga kita bisa meraih kemuliaan, kesuksesan dan kemuliaan di dunia ini. Ya. Dan juga nanti kelak, ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai habit yang kelima ya. Tapi tadi sudah kita pelajari habit pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Habit pertama positive mindset, habit kedua be resilient, habit ketiga punya learning habit ya, self learning habit, dan yang keempat tadi plan and execute, take action. Ya, tidak hanya ngomong doang ya, NATO ya, no action talk only. Kita harus action, just do it. Ya. Nah, yang habit kelima ini seperti yang Anda lihat ini menarik, sangat menarik ya. Jadi memiliki kebiasaan untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Ini luar biasa. Ya, jadi dalam tradisi semua agama kita didorong untuk melakukan kebaikan. Tapi memang berbagai studi Mas ya, studi-studi menunjukkan bahwa orang-orang yang rajin berbuat kebaikan itu memang lebih bahagia Mas hidupnya, lebih happy. Luar biasa itu. Ya, ada sebuah eksperimen yang melibatkan 100 orang, 100 orangnya itu disuruh berbuat kebaikan, random act of kindness ya. Apa saja, membuang sampah sembarangan, membersihkan paku di jalanan, atau mengirimkan uang kepada yatim piatu, atau dia menjadi volunteer, sukarelawan, apapun ya, berbuat kebaikan tanpa melihat asal-usul. 6 bulan kemudian 100 orang ini disurvei Mas, diteliti, dan ternyata memang level kebahagiaan 100 orang itu menjadi lebih meningkat. Jadi memang ketika Anda berbuat kebaikan itu ada zat-zat endorfin dalam otak Anda yang membuat Anda menjadi lebih bersemangat menjalani hidup. Dan ketika Anda bahagia itu penting Mas, karena makin Anda bahagia jiwamu, makin Anda akan lebih sukses dalam hidup. Jadi sebuah studi juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu fondasi kesuksesan. Dulu kita sering menyangka kita itu mengejar kesuksesan ya, karirnya sukses, bisnisnya sukses supaya kita happy. Salah Mas ternyata. Kita harus happy duluan, bahagia duluan, baru kita bisa bisa meraih kesuksesan. Dulu kita logikanya kebalik Mas ya, kita bekerja keras, mencari karir, mencari bisnis, membesarkan karir, membesarkan bisnis, supaya kita happy, supaya kita bahagia. Tidak ternyata. Ya. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Kebahagiaan itu dalam jiwa kita, dalam mindset kita. Dan itu penting, ketika kita bahagia, baru kita menjadi lebih produktif. Baru kita bisa meraih kesuksesan. Jadi kebahagiaan itu fondasi. Happiness is foundation. Nah, tadi survei mengatakan bahwa kalau kita rajin berbuat kebaikan, apapun kebaikannya, itu kita menjadi lebih happy, Mas. Menjadi lebih bahagia. Ya, itu surprising. Tapi memang betul, Mas, saya mengalami sendiri. Ya, saya itu rajin berbagi ilmu lah ya, melalui blog. Ya, blog saya itu ribuan orang pengunjungnya. Dan di Twitter saya itu sering nge-tweet berbagi ilmu juga Mas. Tweet-tweet saya itu bukan tweet-tweet ngawur curhat ya seperti orang alay, itu bukan. Tweet saya selalu berisi pembelajaran, berisi ilmu. Dan itu semua saya lakukan karena saya ingin berbagi ilmu kepada semua orang, ke sebanyak orang, mungkin orang. Dan memang saya merasakan sendiri, betul-betul merasakan setelah saya rajin nge-blog, setelah saya rajin nge-tweet itu saya lebih happy, hidup saya merasa lebih happy. Ya, kadang-kadang saya merasa betapa bahagianya saya masih punya medium online untuk berbagi kebaikan. Dalam hal ini berbagi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu surprisingly membuat saya lebih happy dibanding dulu ketika saya belum punya blog, ketika saya belum punya Twitter. Ya, jadi itu memang betul-betul personally punya pengalaman, punya dampak terhadap kebahagiaan saya. Jadi dalam slide berikutnya ini ya, Anda bisa saya bacakan ya, pribadi yang produktif menjadi kian produktif. Justru karena ia rajin berbuat kebaikan kepada sesama dan alam semesta. Menebar benih kebaikan akan berbalas pada kebaikan pula. Dan ini akan menjadikan hidup seorang menjadi makin produktif. Ya, jadi hukum karma itu Mas, hukum karma. Ya, kalau dalam tradisi Islam kalau Anda bersedekah itu kebaikannya berbalas 700 kali lipat. Itu luar biasa ya. 700 kali lipatnya bisa dalam bentuk intangible ya. Intangible itu tidak terukur. Ya tadi, Anda menjadi lebih happy, hidupnya menjadi lebih tenang. Itu kan tidak terukur tuh Mas, dampaknya. Tapi luar biasa. Ya, seperti saya ini, saya setiap kali bangun pagi itu merasa lebih bermakna hidup saya. Karena saya tadi
mencoba rajin berbagi ilmu. Jadi itu Mas ya, ketika Anda rajin berbuat kebaikan, somehow surprisingly Anda justru akan meraih banyak kesuksesan. Ini filosofi ini Mas. Ya kadang-kadang orang di kantor berkarir, menjelek-jelekan orang lain supaya karirnya meningkat, ya office politik. Itu menurut saya tidak langgeng Mas. Kalau Anda bekerja dengan penuh kebencian pada orang lain atau saling menjegal, ya, atau cari mukanya dengan cara tidak halal atau cara yang licik, itu tidak langgeng. Cari muka itu penting Mas, kadang-kadang Mas ya, cari muka atasan tapi dengan bukti yang nyata, ya. Anda kerjanya bagus, rajin, inisiatifnya bagus, itu kan otomatis Anda akan mendapatkan apresiasi Mas, ya. Jadi cari mukanya bukan dengan menjelek-jelekan orang lain. Menjelek-jelekan orang lain sambil meninggikan diri Anda sendiri di depan atasan, itu licik. Dan itu tidak langgeng Mas, itu bukan cara-cara yang wise. Itu cara-cara yang tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip kebaikan. Ya. Tapi kalau Anda bekerja dengan tekun membantu orang-orang lain di kantor Anda, membantu departemen lain, sepanjang memang tidak mengganggu pekerjaan utama Anda ringan tangan, ya, semua sama orang berprasangka baik, ya, ramah sama orang, bukan hanya ramah di mulut Pak ya saya. Kadang-kadang orang ramah di depan tapi di belakangnya tidak mau bekerja sama, itu kan bullshit juga. Anda ramah dan mau bekerja sama dengan semua orang asal tujuannya baik. Ya, Anda mau membantu departemen lain karena tujuannya memang bagus untuk perusahaan. Itu kan kebaikan Mas. Dan kalau Anda rajin berbuat seperti itu, dunia akan membalas, alam semestanya akan membalas. Ya, jadi jangan rayakan sikap hidup yang penuh dengan kelicikan. Ya, tidak jujur, korupsi. Itu kan mencari nafkah dengan tidak halal. Itu bahaya, dangerous, tidak langgeng. Kebahagiaannya tidak langgeng. Ya. Kita selalu was-was hidup kita. Jadi dalam slide berikutnya ini Mas ya. Jadi kebaikan akan berbuah kebaikan. The more you give, the more you get. Memiliki kebiasaan untuk menebar benih kebaikan akan membuka jalan kehidupan bagi tumbuhnya insan yang produktif dan mulia. Ya. Jadi the more you give, the more you get. Itu prinsip ya, timbal balik, hukum resonansi, hukum karma. Ya, jadi sekali lagi itu sebuah prinsip hidup. Ya, kita harus berprasangka sama orang, rajin berbuat kebaikan. Kebaikannya apa saja Mas? Di kantor berbaik sama teman kerja, berbaik sama atasan, berbaik sama bawahan, tidak pernah menjelekkan orang lain, tidak berbicara keburukan orang lain. Ya, kita seringkali gosip ya, menjelekkan rekan A, rekan B, itu menurut saya tidak wise. Kemudian Anda rajin berbagi ilmu, kalau Anda punya Twitter, kalau Anda punya Facebook, ya isilah dengan konten-konten yang bermanfaat, bukan konten-konten yang penuh dengan fitnah. Ya. Kemudian selalu berprasangka baik, optimis, membantu orang lain, membantu tetangga, membantu orang yang tidak punya, sedekah. Itu luar biasa itu, kebaikan-kebaikan kecil maupun besar itu harus dirayakan terus. Ya, baik small things maupun medium things maupun major things. Ya. Kebaikan kecil itu ya misalnya Anda cukup mengucapkan terima kasih pada satpam, pada office boy. Itu kan kebaikan Mas ya. Anda nyuruh office boy untuk beli makanan ya, ucapan terima kasih itu kan small tapi bagus. Medium mungkin Anda tiap bulan rutin nyumbang ke masjid atau ke yatim piatu. Nah, kalau yang besar, kebaikan besar itu mungkin Anda memberangkatkan orang tua Anda naik haji. Ya, atau memberangkatkan orang tua Anda umroh, itu kebaikan yang besar. Jadi seperti itu Mas, ini Mas, jadi di slide berikutnya ini Anda bisa lihat ya di depan Anda ini, the power of giving backed by science. Jadi kalau Anda rajin berbuat kebaikan, maka jiwamu lebih bahagia. Karena jiwamu lebih bahagia, maka dirimu lebih produktif. Dan karena lebih produktif, maka berpeluang lebih berhasil. Jadi itu Mas ya logikanya, namanya rumus formulanya. Jadi rajin-rajinlah berbuat kebaikan karena akan membuat jiwamu bahagia. Dan kalau jiwamu bahagia itu Anda cenderung akan lebih produktif. Pastilah ya. Kalau Anda kerja dengan mood yang jelek, ya, nestapa, gitu, tidak semangat, itu kan Anda akan tidak produktif Mas. Kinerja Anda tidak akan menjadi cetar membahana. Tapi kalau Anda rajin berbuat kebaikan ya, kemudian menghadapi hidup dengan optimis, itu di kantor menjadi lebih bahagia. Dan kalau Anda lebih happy, biasanya menular itu. Menjadi lebih produktif,
Dan kemudian pelan-pelan Anda bisa merajut kesuksesan. Itu namanya hukum the power of giving, the power of giving. Jadi tradisi ini perlu diberangkatkan, ya. Nah, jadi ini Mas ya, di dalam tugas kelima ini, untuk habit kelima ini, Anda bisa lihat di slide Anda, saya menyebutnya random act of kindness ya. Jadi random act, ya random aja, apa saja kebaikan, ya. Jadi Anda kalau bisa, susunlah rencana kebaikan yang ingin Anda lakukan dalam ritual sehari-hari Anda, small, medium, atau big kindness. Kalau bisa one kindness one day, ya satu kebaikan satu hari. Simpel sih Mas ya, sebenarnya kalau kita kebaikan-kebaikan kecil tadi mengucapkan terima kasih pada satpam, tersenyum pada tukang penjaga parkir, tersenyum pada mbak-mbak penjaga pintu tol, itu sebenarnya kebaikan Mas. Ya. Saya itu kalau naik pesawat, selalu kan setiap kali mau turun disapa oleh pramugarinya. Itu saya selalu berjabat tangan dan bilang terima kasih Mbak, ya, dan dengan penuh sungguh-sungguh. Ya. Jadi terima kasih Mbak, ya. Bukan karena Mbaknya cantik Mas ya, bukan. Tapi karena saya ingin mengapresiasi pekerjaan mereka. Jadi God bless you, saya selalu bilang kayak gitu. Dan penuh semangat Mas. Ya itu menular Mas. Jadi kalau kita mengatakan sama orang lain penuh semangat itu menular. Dan biasanya pramugarinya juga agak surprise. Ya. Dan dia surprise itu membuat alam ini menjadi lebih indah. Ya. Apalagi kalau pramugarinya cantik Mas ya. Tapi bahkan sama pramugara pun sama Mas ya. Saya tepuk kalau pramugara. Kalau lelaki saya tepuk pundaknya. Terima kasih Mas, well done, good job. Ya, itu small things. Tapi itu powerful. Ya, atau nge-tweet tadi. Itu small. Kalau medium ya tadi Anda mau rencana apa medium? Mungkin mulai bulan depan bertekad secara rutin tiap bulan, tiap tanggal 5 ngasih sumbangan sekian ke yayasan yatim piatu A atau B atau C, whatever, ya. Atau donor darah setiap 3 bulan sekali, ya. Atau big kindness ya, itu tadi punya ambisi untuk membuat perpustakaan ya. Saya sendiri punya mimpi ini Mas ya, mimpi yang lama ya. Kalau bisa saya itu sampai bisa membangun perpustakaan 3 lantai gitu ya, perpustakaan yang besar 3 lantai, bukunya lengkap ya, pengunjungnya banyak, itu luar biasa. Ya, karena buku dan perpustakaan itu salah satu ujung tombak untuk mendidik masyarakat. Ya. Jadi tolong Mas, Anda tuliskan ya, Anda bertekad pada diri Anda sendiri, kalau perlu dituliskan di smartphone Anda, apa kebaikan yang ingin Anda tebarkan di muka bumi ini. Benih-benih kemuliaan yang hendak Anda bentangkan dalam bumi pertiwi ini. Ya, Anda tuliskan itu. Karena sekali lagi, semakin Anda rajin berbuat kebaikan, semakin Anda akan merasa happy. Dan kalau Anda merasa happy ya, hidup Anda akan menjadi lebih sumringah, lebih powerful, lebih produktif. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.